Seri buku Xiansu 02. Suling Emas. Karya, Asmaraman S. Hopinghu. Jilid 01. Pada zaman Lima Wangsa, TH 907-960, Kerajaan Nancao merupakan negara kecil di Provinsi Yunnan sebelah selatan. Mungkin karena kecilnya kerajaan ini tidak dipandang mata oleh kerajaan lain, juga oleh kerajaan Sung yang kemudian dibangun. Akan tetapi, pada pagi hari di pertengahan musim Chun, semi, itu, banyak sekali tokoh-tokoh terkenal di dunia Kangou termasuk ketua-ketua perkumpulan dari pelbagai aliran, orang-orang muda yang patut disebut pendekar silat, dan orang-orang aneh yang memiliki kesaktian, datang membanjiri Nancao. Apakah gerangan yang menarik para kelana dan petualangan itu mendatangi Nancao? Ada pula hal yang menarik mereka berdatangan dari tempat-tempat yang amat jauh. Pertama adalah pengangkatan Bengkao, ketua agama Bengkao, sebagai koksu, guru negara, kerajaan Nancao. Mereka berdatangan untuk memberi selamat kepada ketua Bengkao yang sudah amat terkenal di dunia Kangou. Siapakah tidak mengenal ketua agama Bengkao yang bernama Liu Gan dan berjuluk Pajiu Sinong, Raja Sakti Berlengan 8, itu? Pada masa itu, Pajiu Sinong Liu Gan merupakan tokoh gemblengan yang jarang ditemukan keduanya, jarang menemukan tanding. Selain memiliki kesaktian hebat, Pajiu Sinong Liu Gan juga merupakan pendiri agama Bengkao atau pembawa agama itu dari barat. Tidaklah mengherankan kalau apabila kini tokoh-tokoh dari partai persilatan besar seperti Xiao Lim Pai, Kun Lun Pai, Hao Asan Pai, dan lain-lain mengirim utusan untuk menghaturkan selamat atas pengangkatan tokoh sakti ini sebagai koksu kerajaan Nancao. Adapun hal kedua yang menyebabkan terutama kaum muda, para pendekar perkasa dari berbagai penjuru dunia ikut pula berdatangan, adalah tersiarnya berita bahwa Putri Tunggal Pajiu Sinong hendak mempergunakan kesempatan berkumpulnya para tokoh persilatan itu untuk mencari jodoh. Tentu saja hal ini menggegerkan dunia kaum muda, menggerakkan hati mereka untuk ikut datang mempergunakan kesempatan baik mengadu untung. Siapa tahu? Nama Liu Luxian, putri ketua Bengkao itu sudah terkenal di mana-mana. Terkenal sebagai seorang gadis yang selain tinggi ilmu silatnya, juga memiliki kecantikan seperti Dewi Hayangan. Terkenal pula betapa gadis jelita ini telah berani menolak pinangan-pinangan yang datangnya dari orang-orang besar, dari putra-putra para ketua perkumpulan, bahkan menolak pula pinangan dari istana beberapa kerajaan. Tentu saja para pemuda ini pun sebagian besar hanya ingin menyaksikan sendiri bagaimana wujud rupa dan bentuk darah yang terkenal itu, karena jarang di antara mereka yang pernah melihat Liu Luxian. Yang pernah bertemu dengan gadis ini memuji-muji setinggi langit, terutama sekali tentang kecantikannya, yang menjadi buah bibir para muda, bahkan entah siapa orangnya yang membuat, telah ada sajak pujian bagi Liu Luxian. Rambutnya halus licin laksana sutra harum melambai, meraih cinta asmara. Mata indah, kerling tajam menggunting jantung, bulu mata lentik berkedip mesra membuat bingung. Hidung mungil, halus laksana lilin diraup, cuping tipis bergerak mesra menambah patut. Hangat lembut, merah basah juwita gendewa terpentang berisi sari madu puspita. Banyak lagi puji-puji yang mesra bagi kejelitaan darah ayu Liu Luxian, yang dikagumi siapa yang pernah melihatnya, dipuji dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya. Memang sesungguhnya lah, Liu Luxian seorang darah jelita. Usianya baru 16 tahun, pada zaman itu sudah dewasa dan masak, namun ilmu silatnya amat tinggi. Hal ini tidak mengherankan karena semenjak kecilnya ia digembleng oleh ayahnya sendiri. Hanya sayang bahwa sejak berusia 2 tahun, Liu Luxian telah ditinggal mati ibunya. Ia tidak pernah merasa kasih sayang ibu kandung dan mungkin hal ini yang membuat ia menjadi seorang gadis yang berwatak aneh, riang gembira, lucu jenaka, akan tetapi juga liar bebas, tak terkekang ingin menang dan berkuasa saja, tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Para muda yang mendatangi Nancao semua tahu belaka betapa sukarnya memperoleh gadis putri ketua Bengkao itu. Bagaikan setangkai bunga, Luxian adalah bunga dewata yang tumbuh di puncak gunung yang amat tinggi dan sukar didapatkan. Darah itu putri tunggal Pajiu Sinong yang sakti, yang tentu saja menghendaki seorang mantu pilihan, baik dipandang dari sudut keturunan, keadaan, maupun tingkat kepandaiannya. Bahkan kabarnya darah itu hanya mau menjadi istri seorang pendekar muda yang mampu mengalahkan dirinya. Namun, para muda yang sudah dimabok asmara, bagaikan serombongan semut yang tertarik oleh harum dan manisnya madu,
tidak takut bahaya, berusaha mendapatkannya biarpun bahaya mengancam nyawa. Tiada hentinya para muda itu mempercakapkan tentang Lucian, memuji-muji kecantikannya, menyatakan harapan-harapan muluk ketika mereka bermalam di rumah-rumah penginapan di kota raja sambil menanti saat dibukanya kesempatan bagi mereka untuk memasuki halaman gedung Pajiu Sinong beberapa hari lagi, di mana selain hendak ikut memberi selamat, mereka pun berharap akan dapat menyaksikan kehebatan Dara yang mereka percakapkan dan yang kembang mimpi mereka setiap malam. Liu Lucian bukan tidak tahu akan hal ini. Gadis yang manja ini maklum sepenuhnya bahwa ia menjadi bahan percakapan dan pujian. Maka pada pagi hari itu, 2 hari sebelum ayahnya menerima para tamu, ia sengaja mengenakan pakaian indah, menunggang seekor kuda putih, lalu melarikan kudanya mengelilingi kota raja. Memang hebat Dara ini. Wajahnya kemerahan, berseri-seri dan pada kedua pipinya yang bagaikan pauh di layang, merah jambu, itu, nampak lesung pipit menghias senyum di kulum. Rambutnya yang hitam gemuk digelung ke atas, diikat rantai mutiara dan ujungnya bergantung di belakang punggung, halus melambai tertiup angin. Tubuhnya amat ramping, pinggangnya kecil sekali dapat dilingkari jari-jari tangan agaknya, terbungkus pakaian sutra merah muda bergaris pinggir biru dan kuning emas, ketat mencetak bentuk tubuh yang padat berisi karena terpelihara dan terlatih semenjak kecil. Pengait baju terbuat daripada benang emas yang gemilang, ikat pinggangnya dari sutra biru yang bergerak-gerak bagaikan sepasang ular hidup. Celananya sutra putih yang seakan membayangkan sepasang kaki indah, padat berisi dan sempurna lekuk-lekungnya, diakhiri dengan sepasang sepatu hitam yang berlapis perak. Cantik tak terlukiskan. Menyaingi bidadari sorga dengan gerak tubuh yang lemah gemulai dan elok, akan tetapi rangka pedang yang tergantung di pinggangnya membuat ia lebih patut menjadi seorang Dewi Kuan Impo Usat. Kuda putih tunggangannya berlari congklang dan Lucian memandang lurus ke depan namun ujung matanya menyambarkan kerling tajam ke sana-sini, terutama di waktu kudanya lewat depan rumah-rumah penginapan di mana para tamu muda berjajar depan pintu dengan mata jalang dan mulut ternganga, terpesona mengagumi Dewi yang baru lewat. Setelah Dara ayu itu lenyap bayangannya, ributlah para muda teruna itu. Makin parah penyakit asmara menggerogoti jantung. Makin ramai percakapan mereka tentang si cantik manis. Rindu dendam dan harapan mereka yang terbawa dari rumah ratusan bahkan ribuan li jauhnya terpenuhi sudah. Mereka dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri Dewi pujaan hati mereka. Dan betapa tidak mengecewakan pemandangan itu. Bahkan melebihi semua dugaan dan mimpi. Tergila-gila belaka mereka setelah Lucian lewat di atas kudanya. Aduh, mati aku. Kalau aku tidak berhasil menggandengnya pulang, percuma aku hidup lebih lama lagi. Seorang pemuda tampan tanpa ia sadari mengucapkan kata-kata ini sambil menarik napas panjang. Lebih baik mati di bawah kaki si jelita daripada pulang bertangan hampa, sambung pemuda kedua. Siapa tahu, rezekiku besar tahun ini menurut perhitungan peramal. Jodohku seorang gadis bermata bintang. Dan matanya. Ah, matanya, kalah bintang kejora, kata pemuda lain. Mulutnya yang hebat. Amboi mulutnya, ah, ingin aku menjadi buah apel agar dimakannya dan berkenalan dengan bibir itu. Aduh. Bermacam-macam seruan para muda itu yang seakan lupa diri, menyatakan perasaan hati masing-masing yang menggelora. Sudah lazim kalau sekumpulan orang muda bercakap-cakap, mereka lebih berani menyatakan perasaan hati masing-masing sehingga percakapan itu menjadi hangat dan kadang-kadang terdengar kata-kata yang kurang sopan. Apalagi para muda yang tergila-gila pada seorang gadis jelita ini adalah orang-orang Kanggou, pemuda-pemuda kelana-kelana dan petualang. Banyak sudah tempat mereka jelajahi, cukup sudah darah-darah jelita mereka saksikan, namun baru sekali ini mereka menjumpai darah secantik Lucian. Melampaui semua kembang mimpi. 7 orang pemuda yang berkumpul dalam sebuah rumah penginapan itu adalah pendekar-pendekar muda dari beberapa partai. Seperti biasa, karena merasa segolongan dan setujuan, mereka lekas bersahabat dan selain menuturkan pengalaman masing-masing yang biasanya mereka lebihi, juga mereka tiada habisnya memuji-muji dan membicarakan diri Liu Lucian yang diam-diam mereka perebutkan. Setelah Lucian yang lewat di depan rumah penginapan itu,
Sampai jauh malam para pemuda ini bicara tentang Lucian dan masing-masing menyatakan harapan menjadi orang yang terpilih dengan mengemukakan dan menonjolkan keistimewaan masing-masing. Sebagai putri Bengkau, tentu kepandaiannya amat tinggi dan belum tentu aku mampu menandinginya. Akan tetapi, ilmu golokku yang terkenal dan nama ilmu golok pelangi di awan biru memiliki keindahan yang melebihi keindahan seni tari manapun juga. Siapa tahu, keindahan seni permainan golokku akan menawan hatinya, kata pemuda muka putih dengan pandang mata merenung penuh harapan dan di depan matanya terbayanglah mulut manis Lucian, karena dialah yang jadi tergila-gila oleh mulut manis itu dan ingin menjadi buah apel. Aku tidak punya kedudukan, orang tuaku miskin dan aku pun tidak berpendidikan, tidak pandai tulis baca. Akan tetapi, biarpun ilmu silatku mungkin tidak setinggi dia, aku memiliki tenaga besar yang boleh diukur dengan tenaga siapapun juga, kata pemuda tinggi besar yang matanya lebar. Mudah-mudahan Nona Lucian sudi memandang nama besar Kunlun Pai sehingga aku sebagai murid kecil Kunlun Pai akan menarik perhatiannya, kata pemuda ketiga yang tampan juga. Demikianlah, 7 orang pemuda itu menonjolkan keistimewaan masing-masing dengan harapan dialah yang akan terpilih. Lewat tengah malam barulah mereka memasuki kamar masing-masing, namun tentu saja mereka tak dapat tidur, karena di depan mata mereka selalu terbayang wajah Liu Lucian. Maka ketika terdengar ada tamu baru datang dan disambut oleh pengurus rumah penginapan, mereka bertujuh semua keluar dan melihat tamu seorang pemuda berpakaian indah, berwajah tampan sekali dan bersikap tenang memasuki ruang dalam. Maaf, Kongcu, Tuan Muda, bukan kami kurang hormat terhadap tamu. Akan tetapi, kamar yang patut untuk Kongcu sudah penuh semua. Kecuali kalau di antara para Enghiong, pendekar, yang terhormat membagi kamarnya, dengan ragu-ragu dan penuh harap pengurus penginapan itu memandang ke arah 7 pemuda yang sudah keluar dari kamar masing-masing. 7 orang muda itu memandang si pendatang baru penuh perhatian. Pemuda ini berpakaian seperti orang terpelajar, gerak-geriknya halus, sama sekali tidak membayangkan gerak seorang ahli silat. Otomatis orang pendekar muda itu memandang rendah. Mana ada seorang pendekar suka membagi kamar dengan kutu buku yang tentu akan menjemukan dan bicaranya tentu soal kitab-kitab dan sajak belaka? Pemuda itu agaknya maklum akan pandang mata mereka, maka cepat-cepat ia mengangkat kedua tangan ke depan dada, dan memberi hormat berkata dengan penuh kesopanan. Harap Cuai Enghiong, tuan-tuan pendekar sekalian, sudi memberi maaf kepada Xiawe, aku yang muda. Tentu saja Xiawe tidak berani mengganggu para Enghiong, akan tetapi barangkali ada di antara para cuai yang sudi membagi kamar. Ia berhenti bicara melihat mereka mengerutkan kening, dan menanti jawaban. Ketika tidak ada jawaban datang, ia tersenyum. Saudara siapakah dan dari golongan mana? Apakah tamu dari Bengkau Liu Cianpue, orang tua gagah si ketua Bengkau, tanya pemuda tinggi besar yang bertenaga gajah. Xiao Te Shikui bernama Seng. Orang lemah seperti Xiao Te yang setiap hari menekuni huruf-huruf kuno, tidak dari golongan mana-mana dan Xiao Te hanya pelancong biasa. Maaf, kamarku sempit sekali, jawab si tinggi besar kehilangan perhatian. Kamarku juga sempit, jawab orang kedua. Aku tidak biasa tidur berteman, kata orang ketiga. Maaf, memang Xiao Te tidak berani mengganggu Cui. Lopek, kau tadi bilang tentang kamar yang patut? Apakah masih ada kamar yang tidak patut? Kui Seng menoleh ke arah pengurus penginapan sedangkan 7 orang pendekar itu sudah kembali ke kamar masing-masing dan menutupkan daun pintunya. Ada, Kongcu. Akan tetapi, itu adalah kamar-kamar kecil di sebelah belakang, dahulu menjadi kamar pelayan, tidak berani saya menawarkannya kepada Kongcu, Kui Seng tersenyum. Tidak mengapa, Lopek. Malam sudah begini larut, mencari kamar di penginapan lain pun repot. Biarlah aku bermalam di kamar pelayan itu. Dengan tergopoh-gopoh pengurus penginapan itu lalu mendahului Kui Seng sambil membawa sebuah lampu, mengantar tamunya ke sebuah kamar yang berada jauh di ujung belakang. Benar saja, kamar ini kecil, hanya terisi sebuah pembaringan bambu yang setengah reot, lantainya tidak begitu bersih pula. Cukup baik, seru Kui Seng sambil menaruh bungkusan pakaiannya di atas pembaringan. Tidak usah kau tinggal lampumu, Lopek aku biasa tidur gelap.
Ia menjatuhkan dirinya di atas pembaringan yang mengeluarkan bunyi berkereotan. Pengurus penginapan itu keluar dari dalam kamar membawa lampunya sambil menggeleng-geleng kepala saking heran melihat seorang kongcu berpakaian indah itu kelihatannya sudah tidur pulas begitu tubuhnya menyentuh pembaringan, ia menutupkan daun pintu perlahan-lahan. Sebentar kemudian sekeliling tempat penginapan sunyi. Pengurus dan penjaga pun sudah tidur. Yang terdengar hanya dengkur yang keras dari kamar pemuda tinggi besar. Dari beberapa buah kamar lain terdengar suara orang mengigau menyebut-nyebut nama Liu Lucian. Bahkan dalam mimpi pemuda-pemuda ini selalu merindukan Lucian. Suara mengigau ini keluar dari kamar pemuda anak murid Kunlun Pai. Tiba-tiba sebagai seorang ahli silat, pemuda tampan itu meloncat turun dari pembaringannya ketika pendengarannya, atau agaknya lebih tepat indera keenamnya, mendengar suara yang mencurigakan. Dalam meloncat tadi sekaligus ia telah mencabut pedangnya, dan sekali menggoncang kepalanya lenyaplah semua kantuk dan ia sudah berada dalam posisi siap siaga, sepasang matanya melirik ke arah jendela kecil kamarnya. Tiba-tiba jendela itu terbuka daunnya dari luar, dan muncullah seorang laki-laki jangkung yang berusia 40 tahun lebih, bertangan kosong. Orang ini memasuki kamar melalui jendela dengan gerakan ringan dan sikap tenang saja. "Siapa kau? Mau apa? Mau membunuhmu? Manusia macam kau berani menyebut-nyebut Putri Beng, kau harus mampus," berkata bayangan laki-laki itu dengan suara mendesis, lalu menerjang maju. Pemuda Kunlun Pai itu tentu saja tidak menjadi gentar biarpun ia merasa kaget sekali. Pedangnya berkelebat dan bergulung-gulung sinarnya di depan dada bermaksud melindungi dirinya saja terhadap orang yang agaknya gila ini. Akan tetapi, tiba-tiba sekali gerakan pedangnya berhenti seakan-akan tertahan oleh tenaga yang tak tampak dan sebelum pemuda Kunlun Pai ini tewas seketika tanpa dapat bersambat lagi. Suara mendengkur dari kamar si tinggi besar terhenti seketika. Jagoan bertenaga gajah ini pun biar tidurnya mendengkur, sedikit suara saja cukup membuat ia terjaga dari tidurnya. Kamarnya berada di sebelah kamar murid Kunlun Pai, maka ia mendengar suara dari dalam kamar itu, cukup membuatannya terbangun dan curiga. Karena tiap kamar penginapan terdapat jendela di sebelah belakang, ia cepat membuka daun jendela dan, seperti kilat cepatnya ia meloncat keluar dan menerkam seorang laki-laki yang berdiri di depan jendela murid Kunlun Pai. Kedua lengannya yang kuat bergerak, dalam segebrakan saja si tinggi besar berhasil mencekik leher orang itu. "Hayo mengaku, siapa kau dan, Tubuh yang tinggi besar itu seketika menjadi lemas dan kepalanya miring, lalu ia roboh tak berkutik lagi di depan laki-laki setengah tua yang jangkung itu. "Apa yang kau lakukan? Penjahat!" Sebatang golok menyambar dengan hebatnya membentuk sinar melengkung seperti pelangi. Kiranya pemuda yang memiliki ilmu golok pelangi di awan biru telah turun tangan melihat ada orang merobohkan temannya yang tinggi besar. Memang indah gerakannya, gulungan sinar goloknya seperti gerakan pita dan selendang para bidadari sedang menari-nari. Namun, dengan mudah bayangan itu menyelinap di antara gulungan sinar golok dan belum juga 4 jurus si pemuda menyerang, ia sudah roboh pula terkena tamparan pada lehernya roboh untuk selamanya karena nyawanya melayang. Dengan gerakan tenang namun cepat sekali, si bayangan maut itu menuju ke kamar yang lain. Namun belum sempat ia membuka jendela, 4 orang pemuda yang lain sudah berlari datang dan mengepungnya. Mereka lalu berlari ke belakang dan segera mengepung si bayangan maut ketika melihat betapa 2 orang temannya sudah menggeletak pula tak bernyawa. "Kalian harus mampus semua." Bayangan itu mendengus, tubuhnya bergerak secara aneh sekali, menyelinap di antara sambaran 4 buah senjata para pengurungnya. Hebat memang kepandaian bayangan maut ini. 4 orang pemuda yang mengeroyoknya bukanlah pemuda-pemuda sembarangan. Mereka itu sudah terdidik dalam ilmu silat yang cukup tinggi, setingkat dengan anak murid Kunlun Pai dan dengan si tinggi besar atau si golok pelangi. Namun menghadapi bayangan maut ini, mereka tak mampu berbuat banyak. Lawan mereka yang mereka keroyok ini seakan-akan hanya bayangan kosong tak mungkin dapat tersinggung senjata mereka. Tiba-tiba bayangan itu terkekeh dan, setelah terdengar suara, plak 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 plak, 4 kali, 4 orang pemuda itu pun roboh, terpukul pada leher mereka dan tewas seketika. Setelah membunuh 7 orang pemuda itu, bayangan ini berdiri dengan kaki terpentang lebar, mendongakkan mukanya ke atas sambil tertawa. "Hahaha. Alangkah lucunya.
Orang-orang macam ini mengharapkan seorang dewi seperti dia. Hahaha. Kemudian, melihat suara ribut-ribut dari pengurus penginapan yang agaknya terjaga, sekali meloncat ia sudah berada di atas genteng, lalu bagaikan gerakan seekor kucing, ia berlari ke arah belakang tanpa menimbulkan suara. Akan tetapi mendadak orang itu berseru perlahan ketika kakinya terpeleset karena genteng yang diinjaknya merosot turun. Cepat ia berjongkok di atas bangunan bagian belakang rumah penginapan itu dan membuka genteng, mengintai. Kiranya di situ terdapat seorang pemuda lagi yang enak tidur telentang. Sebatang lilin kecil menyala di atas meja. Kepalanya diganjal bantalan pakaian. Tidak tampak senjata di dalam kamar itu sehingga bayangan itu mengerutkan kening. Seorang pemuda pelajar, pikirnya, tak mungkin dia yang main-main denganku. Akan tetapi siapa tahu? Ia mengeluarkan sebatang jarum merah dan sekali jari-jari tangannya bergerak, melesatlah sinar merah ke bawah melalui celah-celah genteng, menuju ke arah leher si pemuda yang tidur telentang. Pemuda di bawah itu yang bukan lain adalah si pelajar Kuiseng, menggeliat dan mengeluh seperti orang mengingau dalam tidurnya, lalu miring. Akan tetapi tiba-tiba tubuh itu menegang kaget dan tak bergerak-gerak lagi. Bayangan orang di atas genteng tersenyum puas melihat korbannya yang kedelapan, maka ia bangkit berdiri dan cepat ia lari pergi dari tempat itu, menghilang di dalam gelap. Tolong! Pembunuhan, pembunuhan! Suara pengurus penginapan ini terdengar lantang sekali di waktu fajar itu, mengagetkan semua orang. Para pelayan bersama para tamu lainnya berbondong keluar dan sebentar saja di tempat pembunuhan sudah penuh dengan orang. Obor-obor dan lampu-lampu dipasang sehingga keadaan menjadi terang sekali. Pembunuhan yang sekaligus mengorbankan nyawa 7 orang pemuda Kang Ou benar-benar merupakan peristiwa hebat yang mengejutkan sekali. Ketika pengurus penginapan melihat Kuiseng berada di antara orang banyak itu, ikut menjenguk dan melihat pemuda-pemuda teruna yang menjadi korban pembunuhan aneh, pengurus itu segera memegang lengannya dan berkata, "Ah, Kongcu benar-benar seorang yang masih dilindungi Tian, Tuhan. Seandainya Kongcu diterima tidur dengan mereka, tentu akan bertambah seorang lagi korban pembunuh kejam ini." Kuiseng hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan senyum duka. Di dalam hatinya ia menyangkal keras pendapat pengurus rumah penginapan ini. Andai kata ia diterima bermalam dengan mereka, belum tentu iblis maut yang malam itu merajalela dapat menjatuhkan tangan mautnya. Diam-diam ia meraba jarum kecil yang ia masukkan ke dalam saku bajunya, jarum merah yang malam tadi pun hampir membunuhnya. Menyesallah hati Kuiseng mengapa malam tadi ia tidak mengejar si penjahat yang mencoba membunuhnya, dan mengapa ia begitu enak tidur sehingga ia tidak tahu di bagian depan penginapan itu menjadi tempat penyembelihan 7 orang muda. Kuiseng adalah seorang mahasiswa gagal. Ia suka sekali akan bun, sastra, bu, silat, namun bakatnya lebih menjurus kepada bu, silat. Seorang pemuda yatim piatu, sebatang kara merantau tanpa tujuan. Namun ilmu kepandaiannya amat tinggi, ilmu silatnya sukar mendapatkan tandingan karena selain ia telah mempelajarinya dari para pertapa sakti di puncak-puncak gunung sebelah barat, juga ia pernah berjumpa dengan manusia dewa Bukek Xiansu yang telah menurunkan beberapa macam ilmu kepadanya. Bukek Xiansu terkenal sebagai manusia dewa yang sewaktu-waktu muncul untuk mencari bahan baik, tulang pendekar berwatak budiman, dan menurunkan ilmu. Tak seorang pun di dunia ini tahu dari mana asalnya dan di mana tempat tinggalnya yang tetap. Kuiseng pernah mengikuti ujian di kota raja namun gagal. Semenjak itu, ia tidak pernah kembali ke kampung halamannya, yaitu di sebuah dusun kecil di kaki Gunung Luliangsan, karena ayah bundanya sudah lama meninggal dunia oleh wabah penyakit ketika ia masih kecil. Ia merantau sebagai seorang Kang Ou yang tak terkenal karena semua sepak terjangnya ia sembunyikan. Hanya beberapa orang tokoh besar saja di dunia Kang Ou yang mengenal pendekar sakti muda ini, malah diam-diam ia diberi julukan Kim Mo Eng, pendekar setan emas. Ia disebut setan karena sepak terjangnya seperti setan, tak pernah memperlihatkan diri. Akan tetapi ia disebut emas yang mengandung maksud bahwa pendekar ini berhati emas, membela kebenaran dan keadilan, pembasmi kelaliman dan kekejaman. Namun nama ini hanya kalangan atas terbatas saja pernah mendengar, di dunia Kang Ou nama Kim Mo Eng Kuiseng tak pernah terdengar.
Kui Seng tidak berbohong ketika mengatakan kepada ketujuh orang pendekar pada malam yang lalu bahwa ia adalah seorang pelancong yang kebetulan lewat di kota Raja Nancao. Memang ia tidak mempunyai niat untuk menjadi tamu Bengkau, sungguh pun nama Pat Jiu Sinong bukanlah nama asing baginya. Ia tidak suka tokoh besar itu diangkat menjadi koksu, hal yang ia anggap sebagai bukti kerakusan akan kedudukan dan kemuliaan. Maka baginya, hal itu tidak perlu diberi selamat. Apalagi mendengar berita tentang putri Pat Jiu Sinong yang hendak memilih jodoh, seujung rambut pun tiada niat di hatinya untuk ikut-ikutan memasuki sayembara, bahkan ingin melihat si jelita pun sama sekali ia tidak ada nafsu. Memang demikianlah watak Kui Seng. Ia memandang rendah kepada hal-hal yang dianggapnya tidak benar atau menyimpang daripada kebenaran. Padahal harus diakui bahwa ia adalah seorang pemuda yang baru berusia 23 tahun, yang tentu saja sebagai seorang pemuda normal, selalu berdebar-debar apabila melihat seorang gadis cantik. Ia seorang pemuda yang pada dasarnya memiliki watak romantis, suka akan keindahan, suka akan tamasya alam yang permai, suka akan bunga yang indah dan harum, dan tentu saja bentuk tubuh seorang darah jelita. Akan tetapi, kekuatan batinnya cukup untuk menekan semua perasaan ini dan membuat ia tetap tenang. Peristiwa pembunuhan di dalam rumah penginapan itu membangkitkan jiwa satrianya. Ia mendengar keterangan sana-sini dan tahu bahwa 7 orang pemuda itu adalah calon-calon pengikut sayembara untuk meminang putri Bengkau. Mendengar pula betapa pemuda-pemuda itu sudah kegilaan akan Nona Liu Lucian, dara rupawan yang pada pagi hari kemarin lewat di depan rumah penginapan. Karena ini, diam-diam Kui Seng menghubungkan semua itu dengan pembunuhan. Agaknya karena mereka itu tergila-gila kepada Liu Lucian maka malam ini menjadi korban pembunuhan keji. Entah apa yang menjadi dasar pembunuhan, entah cemburu atau bagaimana. Namun yang pasti, untuk mencari pembunuhnya ia harus datang menjadi tamu Bengkau. Inilah yang membuat Kui Seng terpaksa menunda perantauannya dan bersama dengan para tamu lainnya, ia pun melangkahkan kaki menuju ke gedung keluarga Pat Jiu Sinong. Rumah gedung keluarga Liu dihias meriah. Pekarangan yang amat luas itu telah diatur menjadi ruangan tamu, di bagian tengah agak mendalam yang letaknya lebih tinggi ruangan depan, kini dipergunakan untuk tempat para tamu yang terhormat atau para tamu kehormatan. Ruangan ini disambung dengan sebuah panggung setinggi 1 meter yang cukup luas dan panggung ini diperuntukkan untuk mereka yang hendak bicara mengadakan sambutan, juga dibentuk semacam panggung tempat main silat. Panggung semacam ini memang lazim diadakan setiap kali ada ahli silat mengadakan sesuatu, karena perayaan di antara ahli silat tanpa pertunjukan silat akan merupakan hal yang janggal dan mentertawakan. Pat Jiu Sinong Liu Gan belum tampak di luar. Para tamu disambut oleh 3 orang sute, adik seperguruan, yaitu pertama adalah Liu Mo adik kandungnya sendiri. Liu Mo berusia 40 tahun lebih, sikapnya tenang dan pendiam, sinar matanya membayangkan watak yang serius, sungguh-sungguh, dan berwibawa. Biarpun Liu Mo memiliki kepandaian yang cukup tinggi dan merupakan orang kedua dalam Bengkau, namun ia tetap sederhana dan tidak mempunyai julukan apa-apa. Di dalam Bengkau, ia merupakan pembantu yang amat berharga dari kakak kandungnya dan boleh dikatakan untuk segala urusan dalam, Liu Mo inilah yang sering mewakili kakaknya. Orang kedua adalah Ma Tai Kun. Orangnya tinggi kurus, wajahnya selalu keruh dan biarpun usianya baru 36 tahun, namun ia memelihara jenggot dan kelihatan lebih tua. Ia terkenal pemarah dan wataknya keras. Kepandaiannya juga tinggi dan ilmu silatnya tangan kosong amat hebat. Segala macam pukulan dipelajarinya dan kedua tangannya mengandung tenaga dalam yang amat dahsyat. Berbeda dengan Liu Mo yang sabar dan berwibawa, orang ketiga dari Bengkau ini menyambut tamu dengan wajah gelap dan tak pernah tersenyum, juga ia memandang rendah kepada para tamunya. Orang ketiga dari para wakil ketua Bengkau ini usianya hampir 30 tahun, akan tetapi wajahnya terang dan kelihatan masih muda. Dandanannya sederhana sekali, bahkan lucu karena ia menggunakan sebuah caping, topi berujung runcing, seperti dipakai para petani atau penggembala. Di punggungnya terselip sebatang cambuk yang biasa dipergunakan para penggembala mengatur binatang gembalaannya. Memang murid termuda ini seorang yang ahli dalam soal pertanian dan peternakan.
Wajahnya terang dan ia menerima para tamu dengan sikap hormat sekali. Inilah Kau Bian, seorang pemuda desa yang menjadi sute termuda dari Pat Jiu Sinong Liu Gan. Biarpun sikapnya sederhana dan seperti seorang desa, akan tetapi jangan dipandang rendah kepandaiannya, dan pecut itu sama sekali bukanlah pecut biasa melainkan senjatanya yang ampuh. Sebagaimana lazimnya para tokoh besar, mereka ini selalu menahan harga diri. Tidak sembarangan orang dapat menjumpai dan dalam menyambut tamu, biasanya diwakilkan dan kalau perlu barulah ia sendiri muncul menemui tamunya. Demikian pula Pat Jiu Sinong Liu Gan, ia pun menahan harga dirinya dan seluruh para tamu sudah berkumpul semua dan tidak ada lagi yang datang, baru tokoh besar ini muncul di ruangan tuan rumah. Para tamu segera bangkit berdiri memandang ke arah tuan rumah dengan kagum. Memang patut sekali Liu Gan menjadi seorang tokoh yang terkenal lebih tinggi daripada perawakan seorang laki-laki biasa. Kekar dan berdiri tegak, dadanya lebar membusung, pakaiannya indah, pandang matanya berwibawa. Kepalanya tertutup topi bulu yang terhias bulu burung Raja Wali. Ketua bengkau ini keluar sambil tersenyum-senyum dan menjura ke arah para tamu lalu duduk. Para tamu juga lalu duduk kembali. Akan tetapi semua mata tetap terbelalak lebar memandang gadis yang keluar bersama, Pat Jiu Sinong. Itulah dia, gadis yang kini menarik semua pandang mata bagaikan besi sembrani menarik logam. Liu Lucian, darah jelita yang pada saat itu mengenakan pakaian sutera putih terhias benang emas dan renda-renda merah muda. Cantik jelita bagaikan Dewi Hayangan. Para muda melongo, ada yang menelan ludah, ada yang lupa mengatupkan mulutnya, bahkan ada yang menggosok-gosok mata karena merasa dalam mimpi. Namun orang yang menjadikan para muda terpesona itu tetap duduk dengan tegak dan senyum manisnya tak pernah meninggalkan bibir. Tapi banyak pula yang memandang dengan hati ngeri. Mereka semua, tua muda, sudah mendengar belaka tentang peristiwa hebat di dalam rumah penginapan, di mana 7 orang pendekar muda yang tergila-gila kepada gadis ini terbunuh secara aneh. Para tamu yang duduk di ruangan kehormatan mulai bergerak menghampiri Pat Jiu Sinong menghaturkan selamat, diikuti tamu-tamu lain. Pat Jiu Sinong menyambut pemberian selamat itu sambil tertawa-tawa dan tidak berdiri dari bangkunya, sikap yang jelas memperlihatkan keangkuhannya. Setelah para tamu member selamat, dan mereka kembali ke tempat masing-masing, tiba-tiba Pat Jiu Sinong berdiri dari bangkunya memandang keluar dan berseru keras. "Aha, saudara muda Kuiseng. Kau datang juga hendak memberi selamat kepadaku? Bagus. Menggembirakan sekali. Mari ke sini, kau mau duduk bersamaku." Tentu saja semua tamu menoleh ke arah luar untuk melihat tamu agung manakah yang begitu menggembirakan Pat Jiu Sinong sehingga tokoh ini sampai berdiri dan berseru menyambut segembira itu. Mereka mengira bahwa yang datang tentulah seorang tokoh besar di dunia Kang Ou. Akan tetapi alangkah heran hati mereka ketika melihat seorang pemuda berpakaian sastrawan yang melangkah masuk ke ruangan itu dengan langkah lambat dan sikap lemah lembut. Seorang pelajar lemah seperti ini bagaimana bisa mendapatkan perhatian begitu besar dari Pat Jiu Sinong yang terkenal angkuh dan tidak memandang mata kepada tokoh-tokoh Kang Ou yang hadir di situ? Pemuda itu bukan lain adalah Kuiseng. Memang jarang ada orang Kang Ou mengenalnya, tetapi di antara sedikit tokoh besar dunia Kang Ou yang tahu akan kehebatan orang muda Ian adalah Pat Jiu Sinong, karena ketua bengkau ini pernah bertemu dengan Kuiseng ketika dia mengunjungi ketua Xiao Limpai, Qian Hai Ho Siang yang sakti, memperlakukan pemuda ini sebagai seorang tamu agung pula. Inilah sebabnya maka ketua bengkau mengenal Kuiseng dan biarpun belum membuktikan sendiri kehebatan pemuda ini, ia sudah dapat menduga bahwa pemuda yang disambut demikian hormatnya oleh ketua Xiao Limpai, yang malah dijuluki Kimoeng, tentulah memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Dengan tenang dan tersenyum ramah Kuiseng menghampiri tuan rumah menjura dengan hormat sambil berkata, "Liu Enghiong, orang gagah Shi Liu, maafkan saya datang mengganggu secawan 2 cawan arak. Terus terang saja. Kebetulan lewat dan mendengar tentang keramaian di sini dan ingin menonton. Akan tetapi sama sekali bukan untuk memberi selamat. Makin tinggi kedudukan makin banyak keruwetan dan makin besar kemuliaan makin besar pula kejengkelan, apa perlunya diberi selamat? Hahaha. Kata-katamu ini memang cocok bagi orang yang mengejar kedudukan dan memperebutkan kemuliaan, yang tentu saja hanya akan menemui kejengkelan dan memperbanyak permusuhan.
Akan tetapi aku menjadi koksu, guru negara, untuk membimbing pemerintahan negaraku yang dipimpin oleh keluargaku sendiri. Ini namanya panggilan negara dan bangsa, kewajiban seorang gagah. Aku pun tidak butuh pemberian selamat yang semua palsu belaka, basa-basi palsu, berpura-pura untuk mengambil hati. Hahaha. Lebih baik yang jujur seperti kau ini, Kui Hyante. Mari duduk. Dengan gembira tuan rumah menggandeng tangan Kui Seng, diajak duduk semeja dan segera Liu Gan memerintahkan pelayan mengambil arak terbaik dari cawan perak untuk Kui Seng. Liu Hyong, aku mendengar pula bahwa kau hendak mencari mantu dalam perayaan ini. Anakku yang ingin mencari jodoh. Lucian, perkenalkan ini sahabat baikku, Kui Seng. Ketua bengkau itu dengan bebas berteriak kepada putrinya. Liu Lucian sejak tadi memang memperhatikan Kui Seng yang disambut secara istimewa oleh ayahnya. Biarpun pemuda ini gerak-geriknya halus seperti orang lemah, namun melihat sinar matanya, Lucian dapat menduga bahwa Kui Seng adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Mendengar seruan ayahnya ia lalu bangkit berdiri lalu menghampiri Kui Seng sambil merangkapkan kedua tangannya. Kui Kongcu, Tuan Muda Kui, terimalah hormatku, katanya dengan suara merdu dan bebas, gerak-geriknya manis sama sekali tidak malu-malu atau kikuk seperti sikap gadis biasa. Kui Seng sejak tadi hanya memperhatikan Liu Gan saja maka tidak tahu bahwa di ruangan itu terdapat gadis putri Liu Gan yang kecantikannya telah banyak pemuda tergila-gila, bahkan agaknya yang telah menjadi sebab daripada akibat mengerikan di rumah penginapan malam kemarin. Mendengar suara merdu ini ia menengok dan pemuda itu berdiri terpesona. Sejenak ia tidak dapat berkata-kata, bahkan seakan-akan dalam keadaan tertotok jalan darah di seluruh tubuhnya, tak dapat bergerak seperti patung batu. Belum pernah selama hidupnya ia terpesona oleh kejelitaan seorang wanita seperti saat itu. Mata itu, bening bersih gilang gemilang tiada ubahnya sepasang bintang kerling tajam menggores jantung kedip mesra membuat bingung. Bulu mata lentik berseri bagai rumput panjang di pagi hari sepasang alis hitam kecil melengkung menggeliat-geliat malas kedua ujung. Kui Kongcu, kata pula Liu Xian melihat pemuda itu diam saja seperti patung, dalam hatinya geli bukan main. Liu Xiaoqia, Nona Liu, tidak patut saya menerima penghormatan ini, jawabnya gagap sambil cepat-cepat mengangkat kedua tangannya ke depan dada. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia merasa betapa angin pukulan menyambar dari arah kedua tangan gadis yang dirangkap di depan dada itu. Angin pukulan yang mengandung hawa panas dan yang tentu akan cukup membuat ia terjungkal dan terluka hebat. Alangkah kecewanya hati Kui Seng. Darah Juwita ini, yang dalam sedetik telah membuat perasaannya morat-marit, yang kecantikannya memenuhi semua seleranya, menguasai seluruh cintanya, ternyata memiliki watak yang liar dan ganas. Sekilas teringat lagi ia akan pembunuhan 7 orang pemuda tak berdosa dan seketika itu Kui Seng merasa jantungnya sakit. Ia masih terpesona, masih kagum bukan main melihat darah jelita ini, namun kekaguman yang bercampur kekecewaan. Maka ia pun cepat mengerahkan tenaga ke arah kedua tangannya yang membalas penghormatan. Mengapa Kui Kongcu demikian sungkan? Penghormatan kami sudah selayaknya, kata Liu Lucian yang berseru untuk menutupi kekagetannya ketika angin pukulan yang keluar dari pengerahan sinkang di kedua tangannya membalik seperti angin meniup benteng baja. Gadis ini sambil tersenyum manis menyambar guci arak pilihan dari tangan pelayan bersama sebuah cawan perak, lalu menuangkan arak ke dalam cawan itu. Cawan sudah penuh, terlampau penuh akan tetapi anehnya, arak di dalam cawan tidak luber, tidak membanjir keluar. Permukaan arak melengkung ke atas berbentuk telur. Dengan tangan kanan memegang cawan yang terisi arak itu Liu Lucian berkata, kehadiran Kui Kongcu merupakan kehormatan besar, harap sudi menerima arak sebagai tanda terima kasih kami. Kembali Kui Seng tertegun. Darah Juwita ini tidak saja cantik seperti bidadari, akan tetapi juga memiliki kepandaian hebat. Sinkang yang diperlihatkan kali ini lebih halus, sehingga bagi orang biasa tentu merupakan perbuatan yang tak masuk akal, seperti sihir. Akan tetapi makin kecewalah hati Kui Seng karena ia menganggap bahwa gadis ini terlalu binal dan suka membuat malu orang lain. Kalau yang menerima arak sepenuh itu tidak memiliki sinkang yang tinggi, apakah tidak akan mendatangkan malu karena araknya pasti akan tumpah semua begitu gadis ini melepaskan pegangannya?
Xiaoqia terlampau sungkan. Terlalu besar kehormatan ini bagi saya. Kui Seng menerima cawan sambil mengerahkan tenaganya sehingga ketika Lucian melepas cawan itu, arak yang terlalu penuh tetap melengkung di atas cawan tidak tumpah sedikit pun juga. Akan tetapi jantung Kui Seng berdegup keras karena ketika ia menerima cawan tadi jari tangannya bersentuhan dengan kulit tangan yang halus sekali, sementara itu, hidungnya mencium bau harum semerbak yang luar biasa. Bau harum bermacam bunga yang baru sekarang ia menciumnya karena tadi ia terlampau terpesona oleh kecantikan Lucian. Ia tadi sudah berhati-hati sekali, sebagai seorang yang sopan, agar jari tangannya tidak menyentuh jari gadis itu, akan tetapi toh bersentuhan, maka ia tahu bahwa gadis itulah yang sengaja menyentuhkan tangannya. Berbarengan dengan datangnya degup jantung mengeras dan ganda harum yang memabokkan otak, timbul hasrat hati Kui Seng untuk memamerkan kepandaiannya pula di depan gadis jelita yang berlagak ini. Ia segera menuangkan arak ke dalam mulutnya, mengangkat cawan tinggi ke atas mulut dan menuangkannya. Akan tetapi, sampai cawan itu membalik, araknya tetap tidak mau tumpah ke dalam mulut. Arak itu seakan-akan sudah membeku di dalam cawan. "Ah, maaf, saya memang tidak bisa minum arak baik," kata Kui Seng sambil menurunkan lagi cawannya. Tiba-tiba ia membuka sedikit mulutnya dan dari cawan yang sudah berdiri lagi itu tiba-tiba meluncur arak seperti pancuran kecil menuju ke atas dan langsung memasuki mulutnya hingga cawan itu menjadi kering. Wah, kehadiran Kui Kongcu benar-benar menggembirakan. Kalau tadi secawan arak untuk penghormatan kami, sekarang kuharap Kongcu sudi menerima secawan lagi, khusus dariku, kata pula Lucian sambil menuangkan lagi arak ke dalam cawan kosong, kali ini lebih penuh daripada tadi, lalu memberikannya kepada Kui Seng. Seketika terbelalak mata Kui Seng, kedua pipinya menjadi merah dan sinar matanya berkilat. Lenyap seketika pesona yang menguasai dirinya. Gadis ini benar-benar terlalu liar, aneh, dan ganas. Ia melihat betapa tadi dari tangan gadis itu berkelebat sinar putih memasuki cawan dan sebagai seorang pendekar sakti, ia maklum apa artinya itu. Arak kali ini dicampuri semacam obat bubuk yang biarpun sedikit sekali, namun ia dapat menduga tentu amat hebat akibatnya kalau terminum olehnya. Ia tahu bahwa gadis ini tidak sengaja mencelakakannya, hanya untuk menguji, akan tetapi cara ujian yang amat berbahaya. "Nona terlalu menghormat," jawabnya dan ia menerima cawan itu. Begitu cawan diterimanya, ia berseru, "Ah, Nona terlalu banyak mengisi araknya," dan tiba-tiba, biarpun cawan itu dipegangnya lurus-lurus, isi cawan berhamburan keluar dan tumpah semua sampai habis. Anehnya, tangan Kui Seng yang memegang cawan sama sekali tidak basah karena arak itu tumpahnya, melayang, ke depan dan sebaliknya malah membasahi sebagian celana dan sepatu si jelita. "Ah, maaf. Maaf," kata Kui Seng sambil menjura penuh hormat. Kui Kongcu terlalu merendah. Sepasang pipi Lucian menjadi merah sekali dan kilatan matanya membayangkan kemarahan ketika ia menjura dan mengundurkan diri kembali ke bangkunya sambil mengusap noda arak dengan sapu tangannya. Peristiwa aneh ini hanya disaksikan oleh beberapa orang tamu kehormatan yang duduk berdekatan, akan tetapi para tamu yang jauh tidak melihat jelas, dan hanya mengira bahwa pemuda pelajar itu amat canggung sehingga menumpahkan arak yang disuguhkan orang kepadanya. Namun, banyak yang merasa iri hati melihat betapa si bidadari sampai 2 kali memberi suguhan arak kepada pemuda lemah itu. "Hahaha, lama tak jumpa, kau makin hebat, Kui Hyante. Mari kita minum sampai mabok." Sambil merangkul pundak Kui Seng, Pat Jiu Sinong mengajak pemuda itu menghadapi meja penuh hidangan. "Liu Enghyong tentu maklum bahwa aku tidak biasa minum arak lebih dari 3 cawan," bantah Kui Seng. "Hahaha. Ocehan burung yang tak patut didengar. Aku percaya, biarpun habis 3 guci, orang macam kau mana bisa mabok? Hahaha, marilah, tak usah sungkan. Kita orang sendiri." Karena sikap tuan rumah ini setulus hatinya, Kui Seng terpaksa melayani. Ia maklum betapa suara tuan rumah yang keras ini terdengar semua orang dan ia sudah melihat sinar mata iri dilempar orang, terutama kaum mudanya, ke arahnya. Ia memang tidak suka minum arak terlalu banyak, akan tetapi kali ini hatinya sedang rusak dan kacau. Harus ia akui bahwa ia tertarik oleh kecantikan Liu Lucian yang luar biasa, dan ia tahu bahwa hatinya sudah siap mengaku cinta.
Seorang dewa sekalipun akan jatuh hati berhadapan dengan Lucian. Akan tetapi di samping perasaan yang baru kali ini ia rasakan selama hidupnya, terselip rasa nyeri yang membuat hatinya perih, yaitu kenyataan bahwa gadis yang menjatuhkan hatinya ini memiliki watak yang liar dan ganas, sama sekali berlawanan dengan pendiriannya. Karena perasaan yang bertentangan antara perasaan cinta dan benci inilah maka Kui Seng menjadi seperti orang nekat dan ia menerima terus setiap kali Pat Jiu Sinong menyuguhkan arak. Sebentar saja ia sudah minum arak tua belasan cawan banyaknya. Lucian, hayo kau gembirakan hati para tamu kita dengan tarian pedang. Tiba-tiba Pat Jiu Sinong berseru memerintah putrinya sambil tertawa-tawa karena tokoh ini pun sudah terpengaruh hawa arak. Lucian tersenyum mengangguk, lalu bangkit berdiri dan dengan lenggang yang dapat mengayun hati para muda yang memandangnya, gadis ini berjalan menuju ke tengah panggung terbuka. Tepuk tangan riuh gemuruh menyambutnya. Lucian menjura dengan hormat sambil berseru, suaranya merdu nyaring mengatasi keriuhan tepuk tangan itu. Permainanku masih amat dangkal, harap cuai jangan mentertawakan. Setelah berkata demikian, Lucian menggerakkan tangannya dan dalam pandangan mereka yang ilmu silatnya kurang tinggi, gadis itu tiba-tiba lenyap dan berubah menjadi bayangan yang berkelebatan ke sana kemari dibungkus sinar putih berkilauan bergulung-gulung dan berkilat-kilat. Dari sana-sini terdengar seruan kagum, yang muda-muda kagum akan keindahan ilmu silat pedang yang benar-benar merupakan tarian luar biasa itu, adapun golongan tua kagum karena mereka melihat di dalam gerakan yang indah ini tersembunyi kekuatan yang dahsyat, setiap kelebatan pedang yang begitu indah tampaknya sebetulnya mengandung jurus maut yang tidak mudah dilawan. Dengan bukti kehebatan gadis ini makin tunduklah mereka akan kelihayan dan nama besar Pat Jiu Sinong. Lucian sengaja mainkan Hua Kiam Hoat, ilmu pedang kembang, yang indah untuk memamerkan kepandaian dan kecantikannya. Ia bersilat sampai 50 jurus dan ketika berhenti di tengah panggung sambil berdiri tegak, ia tampak gagah dan cantik jelita, dengan sepasang pipi kemerahan karena denyut darahnya agak kencang setelah bersilat tadi. Bibirnya tersenyum-senyum, matanya yang tajam berseri-seri menyambut tepuk tangan yang seakan-akan hendak merobohkan panggung buatan itu. Akan tetapi begitu Lucian kembali duduk di tempatnya, berkelebatlah bayangan orang dan seorang laki-laki berusia 50 tahun sudah berdiri di atas panggung. Gerakannya yang demikian ringan dan cepatnya menandakan bahwa ia seorang yang berkepandaian tinggi, sedangkan pakaian dan cara ia menggelung rambut ke atas menyatakan bahwa ia seorang pendekar Tu atau yang disebut Tosu. Di punggungnya tergantung sebuah pedang. Tosu ini terdengar lantang suaranya setelah keadaan tadi kembali sunyi karena terhentinya tepuk tangan. Sambil menjura ke arah Pat Jiu Sinong, Tosu itu berkata, "Kau, ketua agama, Pinto, aku, Ang Sinto Jin dari Kunlun Pai, merasa kagum akan kebesaran nama Pat Jiu Sinong, dan sengaja Pinto diutus oleh ketua kami memberi selamat. Akan tetapi tidak nyana bahwa kau cu dengan putri kau menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kau memamerkan kepandaian dan kecantikan putri kau, ada kabar hendak menggunakan kesempatan ini mencarikan jodoh bagi putri kau. Hal ini sudah sewajarnya. Akan tetapi mengapa banyak pemuda tidak berdosa yang tergila-gila kepada putri kau cu menemui kematian yang penuh penasaran? Sekarang, kau tidak menyelidiki dan membikin terang perkara itu, malah kau menambah pengaruh agar para pemuda makin tergila-gila. Apakah sesungguhnya kecantikan yang gilang gemilang seperti putri kau? Kecantikan hanyalah timbul dari kelemahan batin melalui pandang mata, sesungguhnya palsu adanya. Kecantikan hanya terbatas sampai di kulit, namun siapa tahu isi hati yang tersembunyi di balik kecantikan. Pat Jiu Sinong, Pinto kehilangan seorang anak murid Kunlun yang terbunuh secara tidak wajar, terpaksa mohon penjelasan. Seketika tegang keadaan di situ. Terang bahwa Tosu ini menuntut kematian muridnya, dan sekaligus mencela keadaan bengkau dengan adanya kematian 7 orang pemuda dan mencela pula pameran kecantikan dan kepandaian Liu Lucian. Keadaan seketika menjadi sunyi karena semua orang menanti dengan hati berdebar. Sambil tersenyum Pat Jiu Sinong berdiri dari bangkunya, akan tetapi tidak mendekati Ang Sinto Jin. Sambil bertolak pinggang ketua bengkau yang tinggi besar ini bertanya, "Tosu, kau ini apanya Ang Kunto Jin?" Beliau adalah suhengku dan Pinto hanyalah murid kedua dari suhu. Pat Jiu Sinong tiba-tiba tertawa sambil menengadahkan mukanya ke atas. "Heh, Tosu mentah.
Kau kira kematian bocah-bocah tolol itu adalah perbuatanku atau perbuatan anakku? Pinto tak berani menuduh siapapun juga, akan tetapi setidaknya peristiwa maut itu terjadi karena kau berhasrat memilih mantu karena kecantikan putrimu dan tentu dilakukan oleh seorang dari bengkau. Karena itu ketuanya harus bertanggung jawab. Haha, bertanggung jawab bagaimana? Kau harus dapat menangkap pembunuh itu dan menghukumnya mati di depan kami semua. Kemudian kau lakukan pemilihan calon mantu yang tepat dan tidak banyak menimbulkan korban. Pilihlah mantu yang cocok dan karena ini urusan kau, terserah, asal tidak secara sekarang ini yang membikin gila banyak orang muda tak berdosa. Wah, lagaknya. Kalau aku tidak menuruti permintaanmu itu, bagaimana? Hai kalau begitu, berarti kau tidak peduli akan kematian murid Kunlun Pai yang menjadi tamu di sini. Dan hal itu tentu saja Pinto tidak dapat tinggal diam saja. Habis, kau mau apa, Tosu mentah? Pinto terpaksa menuntut balas atas kematian murid, dan melupakan kebodohan, minta pelajaran dari bengkau Pat Jiu Sin Ong. Dengan tegak berdiri, Tosu itu siap menghadapi pertandingan. Tosu sombong, berani kau menghina ketua kami? Tiba-tiba Ma Taikun yang bertubuh jangkung kurus sudah melompat ke atas panggung, tangannya bergerak memukul ke arah Angsin Tojin. Gerakan Ma Taikun cepat sekali sehingga kejadian yang tak tersangka-sangka itu tidak dapat ditunda lagi. Pukulannya hebat, mengeluarkan angin bersiutan dan menuju ke arah dada Tosu Kunlun Pai itu. Angsin Tojin adalah murid kedua dari ketua Kunlun Pai, Kim Gansian Jin. Tentu saja ilmu kepandaiannya sudah amat tinggi dan karena itu pula ia tadi berani mengeluarkan tantangan terhadap ketua bengkau. Kini melihat seorang tinggi kurus bermuka hitam telah berada di depannya dan mengirim pukulan maut, ia pun cepat menggerakkan tangannya menangkis, sambil mengarahkan sinkang, tenaga sakti. Dua tangan mengandung tenaga sakti. Ma Taikun masih berdiri setengah membungkuk, tubuhnya tidak bergoyang. Akan tetapi akibat benturan kedua lengan itu membuat Angsin Tojin terhuyung-huyung ke belakang sampai 5 langkah. Diam-diam Tosu Kunlun Pai ini terkejut bukan main. Harus diakui tenaga sakti si muka hitam ini hebat sekali, sungguh pun tidak sampai menyebabkan ia terluka parah, namun cukup menggempur kuda-kudanya dan membuat ia terhuyung-huyung. Jisute, adik seperguruan kedua, mundurlah. Siapa yang mencari perkara dengan aku dan anakku, biarlah aku menghadapinya sendiri. Pat Jiu Sinong menegur adiknya. Ma Taikun mendengus marah, lalu mengundurkan diri. Angsin Tojin, apakah kau masih tidak mau menarik kembali tuntutanmu? Seorang laki-laki sekali bicara dipegang sampai mati, jawab Tosu itu dengan suara ketus. Benar-benar Tosu Kunlun Pai keras kepala. Tosu mentah, kau tadi bilang kecantikan putriku sebatas kulit. Apa artinya? Pinto mengakui bahwa putri kau cantik jelita dan pandai. Akan tetapi semua itu hanya sampai di kulit, hanya akibat pandangan mata lahir. Mata batin takkan dapat ditipu dan takkan silau oleh kecantikan. Mata batin mencari sampai ke dalam batin pula, mencari kebenaran yang suka tertutup oleh kepalsuan. Merah muka Pat Jiu Sinong, akan tetapi mulutnya masih tersenyum. Anakku memang cantik, ini semua orang tahu. Kalau mata melihatnya tidak cantik sekalipun, yang salah bukan dia, melainkan matanya. Tosu mentah, lekas kau pulang ke Kunlun San, jangan mencari keributan di sini. Kalau begitu, Pinto minta pelajaran dari bengkau, kata Tosu itu sambil mencabut pedangnya. Ia tadi sudah membuktikan betapa hebat sinkang dari Ma Taikun yang hanya merupakan adik seperguruan ketua bengkau ini, maka ia tidak berani berlaku sembrono. Dengan pedang di tangan ia mengira akan dapat mengimbangi lawannya, karena memang Kunlun Pai terkenal dengan kiam hoatnya, ilmu pedangnya. Kau menantangku? Liu Gan bertanya, masih tersenyum. Pinto siap. Nah, terimalah ini. Kedua tangan Pat Jiu Sinong bergerak. Begitu cepatnya gerakan kedua lengannya itu sehingga kedua tangan itu seakan-akan berubah menjadi 8. Inilah agaknya maka ia mendapat julukan Pat Jiu, lengan 8. Dalam segebrakan saja Angsin Tojin merasa seakan-akan ia diserang oleh 8 pukulan yang kesemuanya merupakan pukulan maut. Cepat ia menggerakkan tubuhnya dan memutar pedangnya melindungi diri. Pelak! Terang, aduh! Hanya dalam sekejap mata saja terjadinya.
Entah bagaimana Tosu itu sendiri tidak tahu, pergelangan tangannya sudah terpukul, membuat pedangnya terpental dan tiba-tiba ia merasa amat sakit pada telinga dan mata kanannya. Ia roboh menggulingkan diri sampai beberapa meter lalu meloncat lagi berdiri. Telinga kanan dan mata kanannya mencucurkan darah. Ternyata daun telinga kanannya pecah bagian atasnya, sedangkan pelupuk mata kanannya pun robek. Tosu mentah. Mengingat akan suhengmu, Angkun Tojin, dan memandang muka terhormat suhumu, Kim Gan Xianjin Ketua Kunlun, aku tidak mengambil nyawamu. Akan tetapi aku tidak dapat membiarkan matamu yang salah lihat dan telingamu yang salah dengar. Hendaknya pelajaran ini membuka matamu bahwa bengkau tidak boleh dibuat main-main oleh siapapun juga. Nah, pergilah. Angsin Tojin maklum bahwa orang sakti di depannya ini bukan lawannya, bahkan suhunya, Ketua Kunlun Pai sendiri, belum tentu akan dapat menandinginya. Ia bukan seorang bodoh dan nekat. Tanpa banyak cakap ia memungut pedangnya, menjura dan berkata, Pinto hanya dapat melaporkan kepada suhu bahwa Pinto gagal dalam tugas. Setelah berkata demikian, ia membalikkan tubuhnya dan pergi dari situ. Keadaan di situ sunyi sekali. Ketegangan mencekam dan suasana ini amat tidak enak. Pat Jiu Sinong Liu Gan lalu tertawa dan menghadapi para tamunya. Cua yang terhormat harap maafkan gangguan tadi. Nah, karena soal pemilihan calon mantu sudah disebut-sebut oleh Tosu mentah tadi, terpaksa kami akui bahwa hal itu memang tidak salah. Cuai sudah melihat ilmu silat anakku yang rendah. Oleh karena itu, kalau ada di antara para muda gagah yang hendak memperlihatkan kepandaian, anakku akan sanggup melayaninya. Mereka yang dapat mengalahkan anakku Liu Luxian berarti lulus dan akan diadakan pemilihan di antara mereka yang lulus, kalau ada yang berjodoh menjadi mantuku. Hahaha, setelah berkata demikian dan menjura, ketua bengkau ini duduk lagi di tempatnya. Saudara muda Kui, kau lihat Tosu tadi, menjemukan tidak? Memang menjemukan. Semuanya menjemukan, kata Kui Seng. Haha, urusan begitu saja jangan menghilangkan kegembiraan kita. Mari minum. Keduanya lalu minum lagi dan keadaan di situ menjadi meriah pula. Sementara itu, Liu Luxian sudah meloncat ke tengah panggung lagi setelah meninggalkan pedangnya di atas meja. Hal ini berarti bahwa ia hanya akan melayani pertandingan tangan kosong, tanpa mempergunakan senjata. Ketika melihat gadis cantik itu sudah berdiri siap di tengah panggung, di antara para tamu muda timbullah suasana gaduh. Sebetulnya banyak sekali pemuda yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk menyaksikan kecantikan gadis yang sudah terkenal itu dengan mata sendiri. Dan sekarang, setelah melihat Liu Luxian, hampir semua pemuda yang hadir di situ tergila-gila dan tak seorang pun yang tidak ingin memetik tangkai bunga segar mengharum ini. Akan tetapi, menyaksikan ilmu kepandaian Luxian dan kehebatan ayahnya, sebagian besar para muda itu sudah menjadi gentar dan tidak berani mencoba-coba. Apalagi kalau mengingat akan pembunuhan-pembunuhan aneh di dalam rumah penginapan kemarin malam, mereka merasa ngeri dan membuat sebagian besar di antara mereka mundur teratur. Betapapun juga, di antara mereka ada juga yang nekat karena mungkin dapat menahan hatinya yang sudah runtuh oleh kecantikan Luxian. Seorang pemuda berpakaian serba hijau dan yang duduknya di bagian bawah, berjalan dengan langkah lebar dan gagah ke arah panggung. Kemudian sekali menggerakkan tubuhnya ia sudah meloncat ke atas panggung berhadapan dengan Luxian. Pemuda ini berwajah cukup ganteng, alisnya tebal dan matanya tajam, hanya mulutnya lebar membayangkan ketinggian hati. Dengan sikap gagah ia menjura dan merangkap kedua tangan di depan dada, memberi hormat kepada Liu Luxian sambil berkata, suaranya lantang. Aku bernama Han Bianqi, dikenal sebagai Xiao Kim Leong, naga emas muda, di lembah Sungai Minqiang. Ingin mencoba-coba kepandaian Nona Liu yang gagah. Luxian melirik dan bibirnya melempar senyum manis sekali. Akan tetapi sesungguhnya melihat mulut yang agak lebar itu ia sudah merasa tidak senang kepada pemuda ini. Orang macam ini berani mau coba-coba, pikirnya. Apanya sih yang diandalkan? Tampangnya tidak menarik, dan melihat gerakan loncatannya, juga tidak banyak dapat diharapkan tentang ilmu silatnya. Jilid 02, Han Eng Hiong, tak usah ragu-ragu. Mulailah, katanya dengan suara dingin. Saya Bong Siat dari lembah Yangtze, kata si muka kuning yang suaranya seperti orang berbisik, atau kehabisan napas.
Makin muak rasa perut Liu Luxian menyaksikan majunya dua orang yang berwajah buruk ini. Memang ia sengaja menantang agar mereka maju sekaligus agar ia tidak usah berkali-kali menghadapi mereka seorang demi seorang. Pula, tantangannya ini merupakan akal untuk menilai mereka. Yang mau datang mengeroyoknya menandakan seorang laki-laki pengecut dan yang tidak boleh dihargai sama sekali, perlu cepat ditundukkan sekaligus. Han Bian Qi girang melihat majunya dua orang yang semaksud itu. Kini terbuka kesempatan pula baginya untuk mencari kemenangan, atau setidaknya tentu berhasil menyentuh kulit badan si nona atau beradu lengan. Maka ia tidak mau kalah semangat dan biarpun sudah sejak tadi ia dipermainkan, kini ia memperlihatkan sikap galak dan menerjang Liu Luxian dengan seruan nyaring. Dua orang yang baru naik itu pun tidak membuang kesempatan ini, membarengi dengan serangan-serangan mereka karena mereka tahu bahwa serangan tiga orang secara berbarengan tentu akan lebih banyak memungkinkan hasil baik. Menjemukan. Liu Luxian berseru dan terjadilah penglihatan yang amat menarik. Tiga orang pemuda itu menyerang dari tiga jurusan, serangan mereka galak dan ganas. Apalagi si muka kuning Bong Siat yang ternyata merupakan seorang ahli ilmu silat yang mempergunakan tenaga dalam. Pukulan-pukulannya mendatangkan angin yang bersiutan. Namun hebatnya, tak pernah 6 buah tangan dan 6 buah kaki itu menyentuh ujung baju Luxian. Gadis itu dalam pandangan tiga orang pengeroyoknya lenyap dan berubah menjadi bayangan yang berkelebatan seperti sambaran burung walet yang amat lincah. Dan dalam pertandingan kurang dari 20 jurus, terdengar teriakan-teriakan dan secara susul-menyusul tubuh tiga orang pemuda itu, terbang, dari atas panggung, terlempar secara yang mereka sendiri tidak tahu bagaimana. Mereka jatuh tunggang langgang dan berusaha untuk merangkak bangun. Orang-orang tak tahu malu. Hayo lekas pergi dari sini, terdengar suara keras membentak di belakang mereka dan sebuah lengan yang kuat sekali memegang tengkuk mereka dan tahu-tahu tubuh mereka seorang demi seorang terlempar keluar. Tanpa berani menoleh lagi kepada Ma Taikun yang melemparkan mereka keluar, tiga orang itu terus saja lari sempoyongan keluar dari halaman gedung. Para tamu menyambut kemenangan Liu Luxian dengan tepuk tangan riuh rendah. Para muda yang tadinya ada niat untuk mencoba-coba, makin kuncup hatinya dan hampir semua membatalkan niat hatinya, menghibur hati yang patah dengan kenyataan bahwa tak mungkin mereka dapat menandingi nona yang amat lihai itu. Akan tetapi ternyata masih ada seorang laki-laki muda yang dengan langkah tegap dan tenang menghampiri panggung, kemudian dengan gerakan lambat melompat naik. Ketika kedua buah kakinya menginjak panggung, Luxian merasa tergetar kedua telapak kakinya, tanda bahwa yang datang ini memiliki luekang yang cukup hebat. Ia menjadi tertarik, akan tetapi ketika mengangkat muka memandang, ia merasa kecewa. Laki-laki ini sikapnya gagah dan pakaiannya sederhana, mukanya membayangkan kerendahan hati dan kejujuran, namun sama sekali tidak tampan, matanya lebar dan alisnya bersambung hidungnya pesek. Saya yang bodoh Laikung dari pegunungan Tailiang. Sebetulnya saya tidak ada harga untuk memasuki sayembara. Akan tetapi karena sudah sampai di sini dan saya amat tertarik dan kagum menyaksikan kehebatan ilmu silat nona, perkenankanlah saya memperlihatkan kebodohan sendiri. Kata-katanya merendah akan tetapi jujur dan sederhana. Luxian tersenyum mengejek. Siapapun juga boleh saja mencoba kepandaian karena memang saat ini merupakan kesempatan. Nah, silakan saudara Lai maju. Nona menjadi nona rumah dan seorang wanita, saya merasa sungkan untuk membuka serangan. Jawab Laikung. Kalau begitu sambutlah ini. Secara tiba-tiba Liu Luxian menyerang, pukulannya amat cepat, gerakannya indah akan tetapi bersifat ganas karena pukulan itu mengarah bagian berbahaya di pusar, merupakan serangan maut. Laikung berseru keras dan kaget. Tak disangkanya nona yang demikian cantiknya begini ganas gerakannya, maka cepat ia melompat mundur dan mengibaskan tangan dan menangkis dengan kecepatan penuh. Luxian tidak sudi beradu lengan, menarik kembali tangannya dan menyusul dengan pukulan tangan miring dari samping mengarah lambung yang merupakan terjangan maut yang amat berbahaya. Laikung ternyata gesit sekali karena dengan berjungkir balik ia dapat menyelamatkan diri. Tepuk tangan menyambut gerakan ini karena sekarang para tamu merasa mendapat suguhan yang menarik. Tidak seperti tadi di mana tiga orang pemuda sama sekali tidak dapat mengimbangi permainan Liu Luxian yang gesit.
Pemuda pesek ini benar-benar cepat gerakannya walaupun tampaknya lambat dan tenang. Setelah diserang selama 5 jurus dengan hanya mengelak, mulailah dia mengembangkan gerakannya untuk balas menyerang. Telah ia duga bahwa pemuda ini merupakan seorang ahli Luekang, dan ternyata benar. Pukulan pemuda ini berat dan antep, hanya sayangnya pemuda ini berlaku sungkan-sungkan, buktinya yang diserang hanya bagian-bagian yang tidak berbahaya. Marahlah Lucian. Sikap pemuda yang hanya mengarahkan serangan pada pundak, pangkal lengan dan bagian-bagian lain yang tidak berbahaya itu, baginya diterima salah. Dianggap bahwa pemuda ini terlampau memandang rendah padanya, seakan-akan sudah merasa pasti akan menang sehingga tidak mau membuat serangannya berbahaya. Setelah lewat 30 jurus mereka serang merang, tiba-tiba Lucian mengeluarkan suara melengking tinggi yang mengejutkan semua orang. Gerakannya tiba-tiba berubah lambat dan aneh, pukulannya merupakan gerakan yang melingkar-lingkar. Bagaimana kau lihat pemuda itu? Pajiu Sinong bertanya ketika ia melihat Kui Seng menoleh dan menonton pertandingan, tidak seperti tadi ketika 3 orang pemuda mengeroyok Lucian. Kui Seng memandang acuh tak acuh. Lumayan juga. Bakatnya baik dan kalau ia tidak terlalu banyak kehendak, ia dapat menjadi ahli Luekeh yang tangguh. Haha, kau lihat. Putriku sudah mulai mainkan Sinco akun ciptaanku yang terakhir. Pemuda itu takkan dapat bertahan lebih dari 10 jurus. Diam-diam Kui Seng memperhatikan. Ilmu silat Sinco akun, silat ular sakti, memang hebat, mengandung gerakan-gerakan ilmu silat tinggi yang disembunyikan dalam gaya kedua tangan yang gerakannya seperti ular menggeliat-geliat dan melingkar-lingkar. Namun dalam ilmu silat ini terkandung sifat yang amat ganas, dan kembali sepasang alis pemuda ini berkerut saking kecewa. Sungguh sayang sekali, kecantikan seperti bidadari itu, dirusak sifat-sifat liar dan ganas, diisi ilmu yang amat keji. Untuk mengusir kekecewaan yang menggerogoti hatinya, pemuda ini menuangkan arak sepenuhnya dan mengangkat cawan. Minum biar puas, lalu sekali tenggak habislah arak itu. Pajiu Sinong tertawa bergelak dan minum araknya pula. Ramalan Pajiu Sinong ternyata terbukti. Tepat 10 jurus, setelah pemuda Shilai itu terdesak dan bingung menghadapi 2 lengan halus yang seperti sepasang ular mengamuk, lehernya kena dihantam tangan miring. Ia mengadu dan terhuyung-huyung ke belakang, akan tetapi tepat pada saat lehernya dihantam, ia dapat mengibaskan tangannya mengenai lengan Lucian sehingga menimbulkan suara, plak, dan gadis itu menyeringai kesakitan, lengannya terasa panas sekali. Biarpun ia sudah tahu bahwa pukulannya mengenai leher lawan dengan tepat, karena lengannya tertangkis tadi, Lucian menjadi marah dan cepat ia maju lagi mengirim pukulan yang agaknya akan menamatkan riwayat pemuda itu. Cukup tiba-tiba sesosok bayangan meloncat ke atas panggung dan dengan cepat menangkis tangan Lucian yang mengirim pukulan maut. Duh! 2 buah lengan tangan bertemu dan keduanya terhuyung ke belakang sampai 3 langkah. Dengan kemarahan meluap-luap Lucian memandang orang yang begitu lancang berani menangkis pukulannya tadi. Ia membelalakan matanya dan tiba-tiba ia merasa seakan-akan jantungnya diguncang keras, kemarahannya lenyap dan ia terpesona. Belum pernah selama hidupnya ia melihat seorang pemuda yang begini ganteng. Rambutnya hitam tebal diikatkan ke atas dengan sehelai sutra kuning. Pakaiannya indah dan ringkas, membayangkan tubuhnya yang tegap berisi, dadanya yang bidang. Alisnya berbentuk golok, hitam seperti dicat, hidung mancung, mulut berbentuk bagus membayangkan watak gagah dan hati keras. Pendeknya, wajah dan bentuk badan seorang jantan yang tentu akan meruntuhkan hati setiap orang gadis remaja. Seketika Lucian jatuh hatinya, akan tetapi mengingat perbuatan lancang pemuda ini, untuk menjaga harga dirinya, ia menegur juga, hanya tegurannya tidak seketus yang dikehendakinya. Kau siapa, berani lancang turun tangan mencampuri pertandingan? Pemuda itu menuntun Lai Kung sampai ke pinggir panggung, menyuruhnya mengundurkan diri. Lai Kung menjura ke arah Liu Lucian lalu melompat turun, terus pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu, baru pemuda yang membawa sebuah golok disarungkan dan digantungkan pada pinggangnya itu membalikkan tubuh menghadapi Liu Lucian sambil berkata, "Maaf, Nona. Memang saya tadi berlaku lancang. Akan tetapi sekali-kali bukan dengan maksud hati yang buruk, hanya untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Sudah terlalu banyak jiwa melayang, sayang sekali."
Kunasihatkan kepadamu, Nona. Hentikan cara pemilihan suami seperti ini. Tiada guna. Dan kasihan kepada yang tidak mampu menandingimu. Nah, sekali lagi maafkan kelancanganku tadi. Ia menjura dan hendak pergi. Orang lancang. Bagaimana kau bisa pergi begitu saja setelah menghinaku? Hayo maju kalau kau memang berkepandaian. Lucian sengaja menantang karena hatinya sudah jatuh dan ingin ia menguji kepandaian laki-laki yang menarik hatinya ini. Kalau memang benar seperti dugaannya, bahwa laki-laki ini seperti terbukti ketika menakisnya tadi, memiliki kepandaian tinggi, ia akan merasa puas mendapat jodoh setampan dan segagah ini. Kui Seng memang tampan pula tetapi terlalu tampan seperti perempuan, kalah gagah oleh pemuda ini. Dan biarpun ia tahu ilmu kepandaian Kui Seng mungkin hebat, akan tetapi sikap pemuda itu terlalu halus, terlalu lemah lembut, kurang jantan. Pemuda itu membalikkan tubuhnya, kembali menjura kepada Lucian sambil berkata, suaranya perlahan. Hanya Tuhan yang tahu betapa inginnya hatiku menjadi pemenang. Akan tetapi, bukan beginilah caranya. Maafkan, Nona, biarlah aku mengaku kalah terhadapmu. Sambil melempar pandang tajam yang menusuk hati Lucian, pemuda itu hendak mengundurkan diri. Apakah engkau begitu pengecut, berani berlaku lancang tidak berani memperkenalkan diri? Siapakah kau yang sudah berani menghinaku? Dimaki pengecut, pemuda itu menjadi merah mukanya. Aku bukan pengecut. Kalau Nona ingin benar tahu, namaku adalah Kam Siek dari Shanxi. Setelah berkata demikian, pemuda gagah bernama Kam Siek itu lalu meloncat turun dari panggung dan cepat-cepat lari keluar dari halaman gedung. Sampai beberapa saat lamanya Liu Lucian berdiri bengong di atas panggung, merasa betapa semangatnya seakan-akan melayang-layang mengikuti kepergian pemuda ganteng itu. Pat Jiu Sinong, kau baru saja kehilangan seorang calon mantu yang hebat. Kui Seng berkata sambil menyambar daging panggang dengan sumpitnya. Kau maksudkan bocah ganteng tadi? Siapakah dia? Namanya tidak pernah kudengar, jawab Pat Jiu Sinong. Hahaha. Kam Siek adalah panglima muda di Shanxi dan hanya karena adanya pemuda itulah maka Shanxi terkenal daerah yang amat kuat dan membuat gubernurnya yang bernama Li Koyung terkenal. Cocok sekali dia dengan putrimu. Putrimu menjadi perebutan pemuda-pemuda, sebaliknya entah berapa banyaknya gadis di dunia ini yang ingin menjadi istrinya. Hahaha. Terang bahwa Kui Seng sudah mulai terpengaruh arak. Memang sebetulnya lah kalau pemuda itu tadi mengatakan bahwa dia tidak biasa minum arak banyak-banyak. Akan tetapi karena kerusakan hatinya menghadapi cinta terhadap Liu Lucian berbareng kecewa, ia sengaja nekat minum terus tanpa ditakar lagi. Apa artinya panglima bagiku? Dia memang tampan, akan tetapi kalau disuruh memilih aku akan memilih kau, Kui Seng. Liu Lucian tersentak kaget dan membalikkan tubuh, masih berdiri di tengah panggung. Juga para tamu mendengar percakapan yang dilakukan dengan suara keras itu. Kini mereka memandang ke arah mereka, terutama sekali Kui Seng menjadi pusat perhatian. Pemuda ini sudah bangkit berdiri, cawan arak di tangan kanannya. Hatinya berguncang keras ketika ia mendengar ucapan ketua bengkau itu. Betapa tidak. Jelas bahwa ketua bengkau ini agaknya suka memilih dia sebagai mantu. Dan dia sendiri pun sudah jelas mencintai gadis jelita itu, hal ini tidak dapat ia bantah, seluruh isi hati dan tubuhnya mengakui. Mau apa lagi? Tinggal mengalahkan gadis itu, apa sukarnya? Akan tetapi di balik rasa cinta, di sudut kepalanya di mana kesadarannya berada, terdapat rasa tak senang yang menekan kembali rasa cinta kasihnya dengan bisikan-bisikan tentang kenyataan betapa keadaan gadis itu dan keluarganya sama sekali tidak cocok, bahkan berlawanan dengan pendirian dan wataknya. Ia jatuh cinta kepada seorang dara yang berwatak liar dan ganas, sombong dan tinggi hati, licik dan keji, gadis yang menjadi putri tunggal ketua bengkau yang sakti, aneh dan sukar diketahui bagaimana wataknya. Gadis yang menjadi sebab kematian banyak pemuda yang tak berdosa. Kesadarannya membisikkan bahwa betapapun ia mencintai gadis itu, cintanya hanya karena pengaruh kejelitaan gadis itu dan kalau ia menuruti cintanya yang terdorong nafsu, kelak akan tersiksa hatinya. Akan tetapi perasaannya membantah kalau ia boleh membawa pergi gadis itu bersamanya,
mungkin ia bisa membimbingnya menjadi seorang istri yang baik dan cocok dengan sifat-sifat dan wataknya. Long Hyong, jangan main-main. Haha, siapa main-main? Kui Hyantid hanya kaulah yang agaknya pantas bertanding dengan putriku. Hayo kau kalahkan dia, kalau tidak anakku itu akan makin besar kepala saja dan para tamu tentu akan mengira aku hendak menang sendiri. Hahaha. Putrimu berkepandaian tinggi. Terus terang saja, aku pun ingin sekali menguji kepandaiannya. Akan tetapi, Long Hyong, harap jangan salah sangka. Dengan jujur aku mengaku bahwa putrimu telah menarik hatiku. Akan tetapi, perjodohan melalui pertandingan memang kurang tepat, yang perlu hati masing-masing. Bagaimana kalau aku naik ke panggung, tapi bukan untuk memasuki sayembara pemilihan jodoh, hanya sekedar main-main menguji kepandaian belaka? Ucapan ini dilakukan perlahan tidak terdengar orang lain. Akan tetapi ketua bengkau itu tertawa keras dan menjawab dengan suara keras pula. Hahaha. Aku mengerti, kau memang seorang yang teliti dan cermat. Terlalu berhati-hati. Kalau menyalahi peraturan, berarti melanggar dan siapa melanggar harus didenda. Kui Seng tertawa pula dan menenggak sisa araknya. Dendanya bagaimana? Kau harus menurunkan ilmu pukulan yang kau pergunakan untuk mengalahkan putriku itu kepadanya. Aku. Tapi dia harus ikut denganku kemana aku pergi. Boleh. Nah, orang muda, kau cobalah. Hati Liu Luxian sudah mendongkolkan sekali mendengarkan percakapan antara ayahnya dan pemuda pelajar yang kelihatan lemah lembut itu. Apalagi ketika ia melihat Kui Seng berjalan menghampirinya dengan langkah sempoyongan dan mukanya yang berkulit putih halus itu kelihatan merah sekali, tanda-tanda seorang mabuk. Apakah Kui Kongcu juga tidak mau ketinggalan dalam lomba pameran kepandaian? Liu Luxian menegur dengan kata-kata dingin. Ternyata gadis ini masih mendongkol mengingat betapa tadi di depan ayahnya, Kui Seng sudah membikin basah pakaiannya dengan arak, merupakan bukti bahwa dalam adu tenaga secara diam-diam itu, pemuda ini sudah memang setingkat daripadanya. Cuma kali ini Kongcu sedang mabuk, tidak enak kalau aku mencari kemenangan dan seorang yang mabuk. Dengan kata-kata ketus ini, Liu Luxian hendak menebus rasa malunya tadi. Kui Seng tersenyum dan diam-diam mengagumi wajah yang demikian eloknya, mulut yang biarpun menghamburkan kata-kata pedas dan pahit, namun tetap manis didengar. Matanya yang agak mabok itu seakan-akan lekat pada bibir itu dan sejenak Kui Seng terpesona, tak dapat berkata apa-apa, tak dapat bergerak memandang ke arah mulut darah jelita. Bibir merah basah menantang bentuk indah gendewa terpentang hangat lembut mulut Juwita sarang madu sari puspita senyum di kulum bibir gemetar tersingkap mutiara indah berjajar segar sedap lekuk di pipi mengawal suara merdu sang dewi. Kenapa kau melongo saja? Tiba-tiba Luxian membentak, lenyap sikapnya menghormat karena ia tak dapat menahan kejengkelan hatinya. Kui Seng sadar dari lamunannya. Nona, kau tahu? Aku sebetulnya tidak ingin memasuki sayembara dan aku lebih suka bertanding dengan si pemilik tangan maut. Sambil berkata demikian ia menoleh, matanya mencari-cari. Cukup. Tak perlu banyak bicara lagi Kui Kongcu. Aku sudah mendengar bahwa kalau aku kalah, aku harus menjadi muridmu dan ikut pergi bersamamu, kata pula Luxian dengan senyum mengejek. Akan tetapi jangan kira akan mudah mengalahkan aku. Setelah berkata demikian, gadis itu berkelebat cepat dan tahu-tahu ia sudah lari menyambar pedangnya yang terletak di atas meja dan secepat itu pula berkelebat kembali menghadapi Kui Seng. Pemuda itu tersenyum, senyum yang mengandung banyak arti, setengah mengejek dan setengah kagum begitu cepatnya gadis itu bergerak dan menyarungkan pedangnya dengan gerakan indah. Luxian merasakan ejekan ini dan dengan gemas ia berkata, menghadapi seorang sakti seperti engkau ini, Kui Kongcu, tidak bisa disamakan dengan segala cacing tanah tadi. Aku mengharapkan pelajaran darimu dalam menggunakan senjata. Sambil berkata demikian gadis ini mencabut pedangnya dan tampaklah sinar berkelebat, putih menyilaukan mata. Luxian, mundurlah. Manusia ini terlalu sombong, biar aku mewakilimu memberi hajaran. Tiba-tiba bayangan tinggi kurus melayang ke depan Kui Seng dan sebuah lengan menyambar ke arah dada pemuda itu. Wut! Kui Seng miringkan pundaknya dan pukulan yang hebat itu lewat cepat. Aku senang sekali melayanimu,
kata Kui Seng dan jari telunjuknya menotok ke arah pergelangan tangan yang lewat di sampingnya. Akan tetapi secepat itu pula Ma Tai Kun sudah menarik kembali lengannya sehingga dalam dua gebrakan ini mereka berkesudahan 0-0 atau sama cepatnya. Jisute, mundur kau, kembali Liu Gan berseru keras dan biarpun matanya melotot marah, Ma Tai Kun tidak berani membantah perintah Su Hengnya dan ia mundurkan diri dengan kemarahan ditahan-tahan. Orang Shikui, kau terlalu sombong. Lihat pedangku, bentak Liu Luxian sambil menggerakkan pedangnya dengan cepat sehingga pedang itu berubah menjadi segulung sinar putih yang membuat lingkaran-lingkaran lebar. Makin lama lingkaran itu makin lebar mengurung tubuh Kui Seng. Namun pemuda ini hanya menggerakkan sedikit tubuhnya dan selalu ia terhindar daripada kilat yang berpencaran keluar dari sinar pedang itu. Luxian, jangan pandang ringan dia. Gunakan Toa Hong Kiam Hoat, ilmu pedang angin badai, seru Liu Gan dengan suara gembira, wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar. Begitu gebrakan pertama dan selanjutnya secara cepat berlangsung, Luxian sudah mengerti bahwa Kui Seng ini benar-benar amat lihai. Pedangnya yang menyambar-nyambar seperti hujan cepatnya itu ternyata dapat dielakkan secara aneh dan sama sekali tidak tampak tergesa-gesa, seakan-akan gerakan-gerakannya ini masih terkampau lambat bagi Kui Seng. Oleh karena ini, begitu mendengar seruan ayahnya, ia segera mengerahkan tenaga dan berlaku hati-hati, cepat ia mainkan ilmu pedang ajaran ayahnya, yaitu Toa Hong Kiam Hoat. Gadis ini mengerti bahwa kali ini ia tidak saja harus menjaga harga dirinya, melainkan juga menjaga muka ayahnya. Melihat perubahan ilmu pedang gadis itu yang kini menderu-deru seperti angin badai mengamuk, diam-diam Kui Seng kaget dan kagum. Tak percuma ketua bengkau mendapat julukan Pajiu Sinong dan tidak percuma pula gadis itu menjadi putri tunggalnya karena ilmu pedang ini amat cepat dan hebat berbahaya sehingga tak mungkin dihadapi mengandalkan kecepatan belaka. Pemuda sakti ini maklum pula bahwa PT Jiu Sinong seorang yang amat licik dan aneh. Tentu sekarang ketua bengkau itu menyuruh anaknya mengeluarkan ilmu pedang simpanan agar terpaksa ia mengeluarkan ilmunya yang sejati pula untuk mengalahkan Luxian. Kui Seng maklum pula bahwa janji untuk menurunkan ilmunya yang mengalahkan Luxian adalah janji yang amat licik dari Pajiu Sinong, yang membayangkan sifat loba seorang ahli silat yang ingin sekali menguasai seluruh ilmu yang paling sakti di dunia ini. Melalui putrinya, ketua bengkau ini hendak memancing-mancing ilmu silatnya untuk menambah perbendaharaan ilmu Pajiu Sinong. Karena tidak ingin menggunakan ilmu simpanannya untuk mengalahkan Luxian agar ia tidak usah menurunkan ilmu itu pada gadis ini, kembali Kui Seng mengandalkan ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang lebih tinggi daripada kepandaian gadis itu untuk meleset ke sana kemari, menyelinap di antara sambaran pedang Luxian yang seperti badai mengamuk itu. Akan tetapi belum 15 jurus Luxian mainkan ilmu pedang Toa Hong Kian, ayahnya sudah berseru lagi. Luxian, pergunakan Patmo Kiam Hot. Ilmu pedang Patmo, Kiam, pedang 8 iblis, ini sengaja diciptakan oleh Pajiu Sinong untuk mengimbangi ilmu pedang Patsian Kiam, pedang 8 dewa, yang pernah ia hadapi dahulu. Hebatnya bukan kepalang. Luxian kembali menurut perintah ayahnya dan gerakan pedangnya berubah lagi. Kini pedangnya tidak mengandalkan kecepatan, melainkan lebih mendasarkan serangan pada penggunaan tenaga sinkang, tenaga sakti. Setiap tusukan atau bacokan mengandung tenaga mujizat sehingga anginnya saja sudah cukup untuk merobohkan lawan yang kurang kuat. Kembali Kui Seng kaget dan kagum. Seperti juga sifatnya Patsian Kiam yang ia kenal, ilmu pedang ini rapi sekali, seakan-akan dimainkan oleh 8 orang, namun Patmo, Kiam mengandung sifat yang lebih ganas dan keji. Mendadak ia mendapatkan pikiran yang baik sekali. Biarpun Patmo Kiam diciptakan untuk menghadapi Patsian Kiam, namun ilmu silat hanya sekedar teori atau peraturan gerakan belaka yang terpenting adalah orangnya. Karena tingkatnya lebih tinggi daripada tingkat Luxian, maka ia merasa sanggup mengalahkan Patmo Kiam yang dimainkan gadis ini dengan ilmu pedang Patsian Kiam. Ia berseru keras dan tahu-tahu tangannya sudah mencabut keluar sebuah kipas yang disembunyikan di dalam bajunya. Cepat ia mainkan ilmu pedang Patsian Kiam, kipasnya mengeluarkan angin yang kuat sekali sehingga gulungan sinar pedang putih terdesak dan tiba-tiba Luxian berseru keras karena siku kanannya terkena totokan gagang kipas. Seketika tangannya kejang dan hampir saja ia melepaskan pedang,
Baiknya dengan gerakan yang cepat bukan main, Kui Seng sudah memulihkan totokan lagi sehingga gadis itu dapat menyambar pedangnya yang sudah terlepas tadi. Dasar gadis yang tak dapat menerima kekalahan, begitu pedangnya terpegang lagi ia terus menyerang dengan hebat. Aih! Kui Seng berseru dan tubuhnya berkelebat. Terpaksa ia mempergunakan ilmunya yang hebat, yaitu Patsian Kiam Hoat yang sudah ia gabung dengan ilmu kipas Lohain San Hoat, ilmu kipas pengacau lautan. Kipasnya mengebut pedang lawan dan selagi pedang itu miring letaknya, gagang kipasnya menotok dan kini seluruh tubuh Lucian menjadi kaku tak dapat digerakkan lagi. Kui Seng cepat menempel pedang lawan dengan kipasnya, merampas pedang itu di antara kipas sambil jari tangan kirinya membebaskan totokan. Lucian dapat bergerak lagi akan tetapi pedangnya sudah terampas. Gadis itu marah bukan main, siap menerjang dengan tangan kosong berdasarkan kenekatan. Lucian, cukup. Haturkan terima kasih kepada calon suami atau gurumu. Hahaha, teriak Pat Jiu Sinong sambil melompat ke atas panggung. Tepuk tangan riuh menyambut kemenangan Kui Seng ini, sedangkan Lucian lari ke dalam tanpa menoleh lagi. Sambil merangkul pundak Kui Seng, Pat Jiu Sinong berkata lantang kepada para tamunya. Sahabat mudaku Kui Seng telah menang mutlak atas putriku dan dia berhak menjadi calon mantuku. Akan tetapi, karena dia pun seorang aneh, tidak kalah anehnya dengan aku sendiri, hanya dia yang dapat menentukan apakah perjodohan ini diteruskan atau tidak. Betapapun juga, ia sudah berjanji akan menurunkan ilmunya yang tadi mengalahkan putriku kepada Liu Lucian. Suami atau guru, apa bedanya? Hahaha. Orang tua itu menggandeng tangan Kui Seng untuk diajak minum sepuasnya. Sedangkan para tamu mulai menaruh perhatian dan mempercakapkan pemuda pelajar yang tampaknya lemah lembut itu. Beberapa orang tokoh tua segera mengenal Kui Seng sebagai Kim Moeng dan mulai saat itu, terkenallah nama Kim Moeng Kui Seng. 3 hari kemudian, Kui Seng dan Lucian kelihatan menunggang 2 ekor kuda keluar dari kota raja kerajaan Nancao. Seperti telah ia janjikan, setelah menangkan pertandingan, ia akan mengajarkan ilmu kepada Lucian dan gadis itu harus menyertai peraturannya sampai menerima pelajaran itu. Pat Jiu Sinong memberi 2 ekor kuda yang baik, berikut seguci arak kepada Kui Seng karena selama 3 hari di tempat itu, pemuda ini siang malam hanya makan minum dan mabuk-mabukan saja, menjadi seorang peminum yang luar biasa. Betapapun juga, melihat mereka naik kuda berendeng, memang keduanya merupakan pasangan yang amat setimpal. Wajah Lucian nampak berseri, karena betapapun juga, menyaksikan sikap Kui Seng, gadis ini dapat menduga bahwa sebetulnya pemuda yang tampan dan sakti ini jatuh hati kepadanya. Pandang mata pemuda itu dapat ia rasakan dan diam-diam merasa girang sekali. Memang sudah menjadi watak Lucian, makin banyak pria jatuh hati kepadanya makin giranglah hatinya, apalagi kalau kemudian ia dapat mematahkan hati orang-orang yang mencintainya itu. Kui Koko, Kakanda Kui, kemanakah kita menuju? Tanya Lucian dengan suara halus dan manis, bahkan mesra. Kui Seng memeluk guci araknya dan menoleh ke kiri. Melihat wajah ayu itu menengadah, mata bintang itu menatapnya dan mulut manis itu setengah terbuka, hatinya tertusuk dan cepat-cepat ia membuang muka sambil memejamkan matanya, kemanapun boleh. Jawabnya tak acuh, lalu menenggak araknya sambil duduk di punggung kuda tanpa memegangi kendalinya. Bagaimana ini? Kau yang mengajak aku. Biarlah kita ke timur, sampai di tepi sungai Wukiang yang indah. Bagaimana Koko? Baik. Ke lembah Wukiang, jawab Kui Seng. Lucian membedal kudanya dan Kui Seng masih tetap duduk sambil minum arak. Akan tetapi kudanya dengan sendirinya mencongklang mengikuti kuda yang dibalapkan Lucian. Tak lama kemudian mereka sudah keluar dari daerah kota raja, memasuki hutan. Kembali Lucian menahan kudanya, dan kuda Kui Seng juga ikut berhenti. Kui Koko, mengapa kau hanya minum saja? Kita melakukan perjalanan sambil bercakap-cakap, kan menyenangkan? Apa kau tidak suka melakukan perjalanan bersamaku? Kui Koko, hentikan minummu, kau pandanglah aku. Mulai jengkel hati Lucian yang merasa diabaikan atau tidak diacuhkan. Kui Seng menoleh lagi ke kiri, makin terguncang jantungnya dan kembali ia menenggak araknya. Nona, tidak apa-apa, aku senang melakukan perjalanan ini. Arak ini wangi sekali. Lucian cemberut dan tidak menjalankan kudanya.